Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yuval Noah Harari di dalam bukunya 21 Lesson for 21st Century menulis bahwa manusia secara individu hanya mengetahui sedikit sekali mengenai dunia. Dan seiring berjalannya sejarah, pengetahuan manusia semakin berkurang. Seorang pemburu, pengumpul di zaman batu tahu bagaimana cara membuat pakaian, menyalakan api, berburu kelinci, dan menghindari singa. Kita berpikir bahwa saat ini kita mengetahui lebih banyak. Tetapi sebagai individu, kita sebenarnya mengetahui lebih sedikit. Kita mengandalkan keahlian orang lain dalam hampir semua kebutuhan. Ya. Dalam satu percobaan yang menumbangkan keangkuhan kita, orang diminta mengevaluasi sebaik apa mereka mengerti cara kerja resleting biasa. Sebagian besar orang dengan yakin menjawab bahwa mereka mengerti resleting dengan baik, karena mereka menggunakan resleting sehari-hari. Kemudian mereka diminta menjabarkan sedetail mungkin seluruh langkah yang ada dalam cara kerja resleting. Ya. Sebagian besar tidak tahu. Ya. Itulah yang disebut Stephen Sloman dan Philip Perbach sebagai ilusi pengetahuan. Meskipun secara individual, kita sebenarnya hanya tahu sedikit sekali. Kita mengira bahwa kita mengetahui banyak hal, karena kita menganggap pengetahuan dalam akal budi orang lain seolah-olah adalah pengetahuan kita sendiri. Ashabi kesemuan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Orang jarang menyadari ketidaktahuannya karena mereka mengunci diri dalam ruang gema yang berisi kawan-kawan sepemikiran dan asupan berita yang serba membenarkan. Ya. Tempat kepercayaan mereka terus-menerus diperkuat dan jarang ditantang. Sebagian ulama zaman dulu menyadari ini, ya, sehingga mereka lebih nyaman berada pada zona ketidaktahuan daripada merasa serba tahu dalam segala hal. Sahabat semua, sebut saja sahabat Nabi Umar bin Khattab yang populer dengan 3 level menuntut ilmu. Pada tahap awal dia merasa tahu segalanya, dan pada tahap akhir dia tidak tahu apapun. Imam Malik ketika ditanya tentang sekian banyak persoalan agama, beliau lebih banyak menjawab saya tidak tahu ketimbang jawaban sok tahu. Ya. Azabiku semua, ketika mengutip hadis Nabi tentang sesuatu, seolah-olah dia paham betul apa yang dimaksud Nabi, dan kutipan dia sudah dianggap sebagai pesan Nabi. Padahal bisa jadi apa yang diucapkan Nabi maknanya bukan seperti itu. Ya. Dalam kasus lebih akut, orang ketika mengutip ayat-ayat kitab suci kemudian menjadikan itu sebagai senjata untuk menyerang orang lain. Dia menganggap bahwa Tuhan telah beserta dia dan membenarkan segala tindakan dia hanya gara-gara sepotong ayat yang dia yakini sebagai pesan spesifik Tuhan kepadanya. Sahabat semua yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, orang Wahabi sampai kiamat tetap akan menolak thariqah atau tarekat, ya, tasawuf, dan tradisi yang berkembang di kalangan Islam tradisional. Karena bagi mereka segala amalan orang tarekat itu mengada-ngada, bid'ah, bahkan menjadi syirik. Mereka sampai kapanpun tetap menganggap menziarahi makam wali sebagai tindakan musyrik. Termasuk merayakan maulid. Ya. Dianggap sebagai pengkultusan terhadap Nabi Muhammad SAW. Ya, sahabat kesemuan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, nampaknya kita akan terus berkutat memperdebatkan hal-hal remeh tentang jumlah rakaat tarawih, ya, kunut, tidak kunut. Sementara ada kelompok yang senang berdebat dengan orang berbeda agama. Ya. Islam menyalahkan teologi Kristen dan Kristen menyalahkan Hindu dengan konsep politeisnya. Sahabat semua rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketika dalam satu agama terus berdebat, saling klaim golongan mana paling benar, ya,
kalangan penganut agama berbeda juga saling mempertahankan kebenaran agama masing-masing. Tanpa disadari, dunia semakin modern ini akan semakin banyak orang-orang tidak peduli tentang agama. Ya. Bahkan tidak peduli tentang Tuhan sama sekali. Orang sekuler saja, ya, itu menganggap agama hanya beban masa lalu. Hanya cocok untuk manusia abad pertengahan. Ketika orang sakit, ya, terjadi di masa lalu, suku di pedalaman Afrika akan membawa orang ke dukun. Dan dukun menyarankan untuk membaca mantra-mantra agar roh jahat keluar dari tubuh si sakit. Ketika orang sakit di abad pertengahan di Eropa, orang akan dianjurkan untuk bertaubat, menyumbang ke gereja, berziarah agar sakitnya sembuh. Tapi zaman sekarang, dokter telah menjadi solusi utama. Ya, tidak peduli apakah dia Sunni atau Syiah, kaum murtad atau para penyembah berhala, semuanya akan diobati dengan metode yang sama dan hasilnya sama. Tidak perlu lagi orang sakti untuk menurunkan hujan atau melaksanakan sholat meminta hujan. Cukup dengan merekayasa cuaca. Hujan bisa datang dan pergi kapan saja diinginkan. Sahabat semua rahmati Allah, orang di Arab Saudi dalam 10 tahun terakhir ini ya begitu terkejut dengan gebrakan Pangeran Muhammad bin Salman yang dimana mulai membawa Saudi kepada sistem sekuler. Ya. Ulama-ulama yang menentang ditangkap. Hiburan mulai dibebaskan dan hal-hal selama ini tabu. Ya. Terlarang mulai dilonggarkan, bahkan dilegalkan. Ya, sebagian pengikut Wahabi mulai sadar bahwa selama ini apa yang mereka sebut sebagai ilmu agama, ilmu sunnah, ternyata hanya ilusi yang diciptakan negara untuk melanggengkan kekuasaannya. Ya, orang mulai sadar bahwa ajaran Wahabi yang selama ini begitu sakral di Saudi hanyalah produk politik. Ya. Dan agama sebenarnya adalah negara itu sendiri. Tidak ada sunnah, tidak ada bid'ah. Yang ada hanyalah kerajaan Arab Saudi yang harus tetap berdiri kokoh. Ya. Ketika angin bergeser ke kiri, maka segala hal yang berwarna kanan wajib dimusnahkan. Disesuaikan dengan arah angin. Ilusi pengetahuan akan sirna ketika berhadapan dengan realitas murni, yaitu pemilik kebenaran itu sendiri, al-haq. Sahabat semua rahmati Allah. Maka fokus kita bukan pada pengetahuan, tapi kepada sumber dari segala sumber pengetahuan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi Muhammad SAW yang hidup 1500 tahun begitu paham tentang embrio di dalam rahim ibu. Meskipun zaman itu tidak ada alat untuk meneropong ke dalam rahim. Beliau begitu paham dengan susunan benda langit dan hal-hal mustahil, ya, diketahuinya. Ya, diketahui lainnya karena beliau bersambung, ya, tersambung kepada segala sumber pengetahuan. Begitu harmoninya hubungan beliau dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai hubungan kekasih dengan yang dikasihi. Namun selalu ada celah ketidaktahuan beliau sebagai wujud, ya, rendah hati. Kalian lebih mengetahui tentang dunia kalian daripada aku. Sahabat semua rahmati Allah, kiamat, kehidupan setelah kematian, Tuhan, siksa kubur, siksa neraka, dan kenikmatan surga hanya menjadi ilusi bagi kaum sekuler. Mereka menganggap berita kitab suci hanyalah fiksi untuk menenangkan pengikutnya. Freud, Einstein, Karl Marx, dan sebagian besar ilmuwan telah berjaya menghasilkan pemikiran besar berdasarkan sifat sekuler mereka. Ya. Dalam ilmu pengetahuan modern tidak ada label-label agama yang bisa dilekatkan. Mereka menemukan jalan sendiri dan mereka juga mempunyai Tuhan sendiri. Nabi semua Albert Einstein juga pernah berkata bahwa dia beriman pada Tuhannya Spinoza. Kalian tahu tidak, Baruch Spinoza adalah salah satu filsuf besar di era Renaissance, ya, Eropa. Pemikir yang membuka jalan baru bagi metafisika, epistemologi, dan filsafat. Ya. Magnum opusnya, The Ethics, pun masih menjadi sumber inspirasi sampai hari ini. Sahabat semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu apakah di akhir hayat Einstein berjumpa dengan Tuhan Persis Spinoza atau dia memejamkan
mata hanya melihat sekilas cahaya seperti ledakan nuklir. Atau di akhir hayat, dia menyadari bahwa seluruh pengetahuan dia, terutama tentang Tuhan, adalah ilusi pengetahuan. Sampai semua rahmati Allah. Einstein bukan wali, apalagi nabi. Ya, konsep relativitasnya akan kita terima karena terbukti. Sedangkan konsep ketuhanan Einstein bisa jadi hanya sebatas angan-angan saja. Sampai semua rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika Tuhan masih memberi kita hidup, berarti Ia memberi kita kesempatan untuk menemukan pengetahuan sejati. Ya. Pengetahuan yang berasal langsung dari dirinya. Manusia diberi kesempatan untuk terlepas dari ilusi pengetahuan agar ketika waktunya tiba, maka dia menjadi damai. Karena telah bersama dengan Tuhan yang menciptakan dia, bukan Tuhan yang dia ciptakan. Wahai saudara kami dari Wahabi, berhenti sejenak. Menarik napas, merenungi, apa memang begini beragama itu? Apakah saya benar-benar kenal dengan Allah atau saya hanya mengenal Allah yang telah saya ciptakan? Ya. Sabi semua rahmati Allah, pada akhirnya akan sampai kita ke ujung pengetahuan bahwa kita tidak mengetahui apa-apa. Ya. Belajar bukan untuk mengetahui, tapi untuk bisa rendah hati. Ulama-ulama tasawuf pun menasehati murid-muridnya. Apa nasihat ulama tasawuf? Berguru bukan sampai pintar atau tamat, tapi sampai mati. Ya, sabi semua rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya video bermanfaat, jangan lupa share pada orang kita cintai dan juga jangan lupa share ke akun media sosial kalian yang lainnya agar jauh lebih bermanfaat lagi. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.